saya ingin memperbaiki dari segi kesehatan, kemudian pendidikan dan perempuan. Itu target saya. Oke. Apakah yang selama ini sudah berjalan tidak bagus? Tidak, sudah bagus. Tetapi pengawasannya saya rasa perlu ditingkatkan. Ujuk-ujuk. Selamat pagi, siang, sore, dan malam Sobat Pojok Papat dimanapun berada. Dan di waktu apapun, Sobat sekalian mengatensi program acara kami. Saya Bina Biantara hadir di program acara Ngopi, Ngobrol-Ngobrol Politik di Pojok Papat. Ngobrol-ngobrol, ujuk-ujuk sepakat. Baik, Sobat Pojok Papat dimanapun berada, malam hari ini kita beruntung sekali kehadiran Ibu Bundo yang luar biasa yang akan ikut dalam percaturan pemilu nanti ya, bersaing dengan kandidat yang lain dari Partai Golkar, Dapil 5 Lowawaru. Oke, selamat malam. Selamat ya, malam. Bunda Yuli ya, Yuli Puji Astuti. Yuli Setianingsih. Oh, Yuli Setianingsih. Ke sana larinya tadi kan. Kan error. Oke. Ibu Bunda Yuli Setianingsih, yang nggak salah lagi saya ya. Oke. Sebelum kita bincang lebih jauh, tentu tak kenal maka tak sayang gitu kan. Boleh memperkenalkan diri kepada masyarakat Kota Malang dan Sobat Pojok Papat pada umumnya? Dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Saya Yuli Setianingsih, biasa dipanggil Yuli, Bundo Yuli. Saya siap meramaikan Pemilu 2024 Dapil 5 Lowawaru. Oke, cukup? Baik, Bunda Yuli. Dalam pengajuan ataupun pencalonan ini, kira-kira hal apakah yang mendorong jenengan untuk maju kali ini? Terima kasih. Ini pertanyaan yang mengingatkan kembali kepada saya mengapa saya sampai akhirnya ikut meramaikan tadi ya. Iya. Yang pertama, saya terpanggil sekali untuk menjadi wakil rakyat melalui Partai Golkar. Pertama karena saya lahir besar hingga sekarang ini saya di Malang ya. Jadi saya Arema. Oke. Yang pertama saya sebagai Arema asli, saya ingin berjuang untuk mengabdikan hidup saya kepada Kota Malang tercinta ini. Oke. Setelah saya tentunya menunaikan tugas yang ada di rumah, dengan latar belakang saya sebagai ibu rumah tangga, saya rasa berbekal dari izin dari keluarga dan juga support dari keluarga, makanya saya bertekad untuk membesarkan Partai Golkar. Oke. Baik, berarti keluarga mendukung ya? Siap. Nah, kira-kira pada saat nanti berjalan pencalonan ini, kira-kira ke depannya yang bisa jenengan tawarkan ke masyarakat Kota Malang, ya Sobat Pojok Papat khususnya di sini, pada saat nanti jenengan sebagai legislatif di Gedung Dewan, itu kira-kira apa? Saya yang menjadi tujuan utama saya untuk menjadi Dewan ini, yaitu saya ingin memperbaiki dari segi kesehatan, kemudian pendidikan dan perempuan. Itu target saya. Oke. Apakah yang selama ini sudah berjalan tidak bagus? Tidak, sudah bagus. Tetapi pengawasannya saya rasa perlu ditingkatkan. Karena apa? Karena seperti sekarang kita lagi yang anget-angetnya pendidikan. Bagaimana sistem PPDB ini ternyata tidak semua terpuaskan. Ini perlulah sebagai legislatif kita pengawasan yang pasti kita untuk masyarakat bisa dibantu. Oke, untuk pendidikan. Untuk pendidikan. Kesehatannya? Untuk kesehatannya juga kita lihat pemerintah sudah bagus melalui BPJS-nya, tetapi juga tidak semuanya bisa dilayani dengan memuaskan. Nah, ini kita bisanya kan meningkatkan pengawasan karena sebagai pelaksana eksekutif, eksekutif ini kalau tidak diawasi dengan tepat,
saya rasa juga kurang bagus. Oke. Terus kemudian untuk unsur dari perempuannya? Perempuan saya setelah latar belakang saya dulunya saya pekerja dengan berbagai macam profesi saya. Kemudian saya akhirnya menjadi ibu rumah tangga sampai sekarang ini. Di situ Bu RT ya? Bu RT. Ini juga saya rasa pekerjaan yang tidak gampang. Karena kami sebagai Bu RT itu kan sebagai yang menjaga keluarga ya, bagaimana nanti kami ini akan menjaga anak-anak kami sebagai generasi muda. Nah, di sini ternyata Ibu RT, perempuan-perempuan ini banyak di dalam masyarakat itu banyak hal-hal yang tidak adil atau kurang adil, banyak masalah kekerasan pada perempuan dan yang lebih utama adalah bagaimana perempuan ini di masyarakat bisa mandiri. Setelah saya terjun, kebetulan saya saya berkecimpung tidak hanya di kegiatan PKK saja ya. PKK di lingkungan masyarakat dengan dawisnya, dengan pengajian-pengajiannya. Ternyata ibu-ibu ini dengan berbagai macam latar belakang sosial, budaya dan usia itu berbeda. Nah, di sini yang akan saya prioritaskan adalah ibu-ibu yang memang harus dibantu dalam segi hal keahlian, keterampilan. Nah, di sini sudah banyak sebenarnya dari pemerintah menawarkan hal-hal semacam itu, tetapi kurang tepat dan tidak pada sasaran. Karena seperti BLK, Balai Latihan Kerja yang ditawarkan oleh pemerintah, terlalu banyak aturan, terutama dari segi usia. Ada pelatihan usianya maksimal 35. Sedangkan 35 itu kalau ukuran emak-emak, itu emak-emak yang masih seneng nge-mall, masih seneng dolan gitu ya. Sedangkan banyak ibu-ibu yang usia di atas itu sangat memerlukan itu untuk mencari nafkah. Nah, di sini saya banyak menemukan ya apa ya caranya biar ibu-ibu ini berkarya dan menghasilkan. Mungkin apakah usia di batas 35 itu karena mengacu pada membangkitkan millennials mungkin? Ya, kalau berbicara milenial ini memang sangat luar biasa. Apalagi di tengah berkembangnya di negara kita ini, milenial sudah diberikan tempat yang luar biasa. Di berbagai sektor ya. Terbukti sekarang Menteri Pemuda Olahraga juga sangat milenial. Di usianya yang ke-32 tahun luar biasa sudah bisa jadi menteri. Ini kan tanggung jawabnya juga besar. Tetapi milenial juga jangan hanya asal milenial. Tetapi harus memiliki wawasan yang luas dan juga tanggung jawab. Karena seperti kita kembali lagi kepada Dewan. Dewan ini jabatan mentereng. Tidak hanya asal mentereng, tetapi di situ kita dituntut untuk bertanggung jawab lebih. Kalau biasanya bertanggung jawab hanya untuk keluarga, masyarakat di lingkungan kita, kalau kita sudah bertekad untuk mengabdikan diri kita kepada partai, kepada yang lebih besar ya, ini saya rasa mental spiritual itu yang utama. Berarti menyoroti bahwa banyak pelatihan-pelatihan saat ini diadakan dibatasi dengan usia yang tidak menyentuh kepada wanita-wanita yang sebenarnya lebih membutuhkan, usia 30 ke atas mungkin yang sudah agak sepuh. Nah, mungkin dilihat dari pelatihan juga selama ini kita lihat banyak pelatihan yang hanya sekedar pelatihan. Setelah pelatihan selesai, what next? Nggak ada gitu. Betul sekali. Itu juga sebenarnya kalau saya ini sedih ya, sedihnya begini. Pelatihan yang diadakan oleh pemerintah kadang terus terang hanya untuk menghabiskan dana di akhir tahun. Ini udah dari zaman dulu. Apalagi nanti kalau sudah bulan Oktober, November, Desember ini, waduh, ini hanya asal suruh teken tanda tangan. Ini kadang saya sedihnya di situ. Ini kenapa sih pelatihan sehari 2 hari hanya untuk dikejar tanda tangan, hanya untuk sebagai eksekutif ini ada laporan ke atas, tetapi yang di bawah tidak diperhatikan bagaimana kelanjutannya. Padahal ini sekarang ini masyarakat dibilang masyarakat yang kurang pendapatan, tetapi belanjanya juga luar biasa. Lah ini ibu-ibu kalau diajak berkarya ya,
Apalagi Malang sekarang katanya kota pariwisata. Pariwisatanya yang mana? Karena kita yang kota Malang ya, kota Malang yang dijual apa sih? Yang dijual kan mallnya, tokonya, akomodasinya mungkin. Nah itu harus dong ibu-ibunya dikasih ruang, dikasih kesempatan. Karena saya lihat juga banyak pembangunan di kota Malang yang tidak berkelanjutan dan tidak berkesinambungan. Hanya asal bangun aja, eksekutif kan seperti itu. Oke. Nanti itu hal-hal yang perlu disoroti nanti ya. Iya. Luar biasa sekali. Menarik, saya pengen kupas lebih dalam lagi, tapi waktu juga yang membatasi. Mungkin nanti di session berikutnya kita bisa bahas lebih dalam lagi ya. Bundo Yuli ya. Oke. Dan nggak salah sebut lagi saya. Baik, Sobat Pojok Papat dimanapun berada. Demikian bincang-bincang singkat. Mungkin ini tadi sebenarnya belum seberapa ya dari ilmu beliau yang bisa kita kupas di sini. Lain waktu kita bincang-bincang lagi. Dan dengan ini saya Bina Biantara bersama Bundo Yuli. Dapil Yuli Setianingsih dari Dapil 5 Lowowaru. Oke ya. Jangan lupa dari Dapil 5 yang di Lowowaru ya. Diingat-ingat, diperhatikan lagi, dijadikan bahan pertimbangan nanti pada saat memilih. Dan jangan tidak menggunakan hak pilih Anda. Oke, terima kasih sekali. Saya Bina Biantara undur diri. Semangat. Salam. Terima kasih.